Untuk diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri tidaklah mudah. Tahun 2020 terdapat lebih dari 500.000 peserta yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri dari berbagai pelosok di tanah air, dan jumlah tersebut hanya sekitar 110.000 atau 22% peserta yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri termasuk Universitas Negeri Surabaya. Kalau kita lihat dalam konteks lebih besar, Anda yang hari ini memulai kegiatan pendidikan tinggi, serta seluruh mahasiswa yang diterima di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, adalah merupakan kelompok elit dalam struktur masyarakat Indonesia. Bagi adik-adik sekalian mahasiswa baru, saya juga ingin menitipkan pesan. Pertama, jangan sia-siakan kesempatan yang diperoleh untuk menikmati pendidikan tinggi. Kesempatan ini merupakan karunia Allah, dan bentuk rasa syukur Anda atas kurnia tersebut adalah dengan belajar dan bekerja keras agar Anda dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Yang kedua, sebagai kelompok elit dalam struktur masyarakat Indonesia, Anda semua harus menjadi agen perubahan. Jadilah agen yang konsisten untuk terus menyuarakan nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan toleransi. Masa depan negara ini seluruhnya berada di pundak kalian. Yang ketiga, tumbuh dan berkembanglah menjadi intelektual yang memahami ilmu pengetahuan, tapi juga menjunjung tinggi moralitas dan menghargai kehidupan sosial. Dunia tidak akan menjadi lebih baik hanya karena banyaknya orang cerdas, tapi dunia akan lebih baik karena moralitas dan kohesi sosial yang baik. Terkait dengan upaya kita untuk menguatkan ideologi bangsa dan semangat nasionalisme bagi generasi milenial, izinkan saya menitipkan beberapa masukan bagi Universitas Negeri Surabaya. Pertama, secara kreatif, sisipkan dalam bahan ajaran untuk memantapkan kesadaran dan pemahaman ideologi negara, yakni Pancasila, sebagai satu-satunya ideologi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kokohnya ideologi Pancasila, kita memperkuat identitas bangsa kita. Yang kedua, perlu terus ditekankan upaya pengasahan dan penguatan karakter mahasiswa agar senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai yang utama tanpa memandang suku, agama, maupun golongan. Pendidikan karakter sambil menanamkan identitas lokal perlu dilaksanakan dalam porsi yang sama dengan pendidikan kompetensi, akan tapi metode pendidikan karakter tersebut haruslah lebih inovatif dan kreatif agar tetap menarik dan efektif. Ketiga, tingkatkan terus upaya penyempurnaan pendidikan yang berbentuk hard skill, yaitu pendidikan pengembangan kemampuan teknis sesuai bidangnya. Tapi jangan melupakan pengembangan soft skill untuk meningkatkan kemampuan komunikasi persuasif dengan masyarakat, kemampuan mengembangkan jejaring, dan kemampuan melakukan koordinasi. Dengan kombinasi hard skill dan soft skill yang baik, maka akan tercipta lulusan yang humanis dan mampu menghadapi perubahan sosial.